Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunan fungsi aljabar oleh kelompok 8 yang beranggota Anissa Fitriani, Dimas Bagus Cahyadi, Nurul Fitriani Batubara. Pembahasannya yaitu: pertama, pengertian turunan; kedua, rumus turunan fungsi aljabar; ketiga, fungsi naik dan fungsi turun; keempat, keoptimalan fungsi; dan yang terakhir, titik belok suatu kurva. Konsep turunan fungsi aljabar. Pengertian turunan. Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam menentukan turunan disebut diferensiasi. Pada fungsi y sama dengan fx, turunan dari variabel y terhadap variabel x dinotasikan dengan dyx per dx atau y aksen, dan didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit h menuju 0, f dalam kurung x plus h min fx per h. Rumus turunan fungsi aljabar. Tabel pertama itu ada bentuk fungsi aljabar, dan tabel keduanya ini turunan pertama fungsi. Bentuk pertama, fx sama dengan k, maka turunannya f aksen x sama dengan 0. Kedua, fx sama dengan a kali x, maka turunannya f aksen x sama dengan a. Ketiga, fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya f aksen x sama dengan a kali n kali x pangkat n min 1. Yang keempat, fx sama dengan u pangkat n, maka turunannya f aksen x sama dengan n kali u pangkat n min 1 dikali u aksen. Bentuk kelima, fx sama dengan u kali v, maka turunannya f aksen x sama dengan u aksen kali v plus u kali v aksen. Yang keenam, fx sama dengan u per v, maka turunannya f aksen x sama dengan u aksen kali v min u kali v aksen per v kuadrat. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, hitunglah turunan dari fungsi fx sama dengan 2x plus 3 dikali x kuadrat plus 2. Nah, cara jawabnya sesuai yang tadi rumus yang ada itu, kalau mencari turunan dari sebuah fungsi fx, kita permisalin u-nya itu sama dengan 2x plus 3 dan v-nya itu sama dengan x kuadrat plus 2. Jadi turunan pertama dari fx ini adalah turunan u atau aksen dikali v ditambah u dikali v aksen atau turunan pertama v, sehingga didapat turunan pertama fx sama dengan turunan u itu kan 2x plus 3 turunannya jadi 2, kemudian dikali v yaitu x kuadrat plus 2, setelah itu ditambah u-nya itu 2x plus 3 dikali turunan v, dimana v-nya itu x kuadrat plus 2, turunannya adalah 2x, sehingga didapat 2x kuadrat ditambah 4, kemudian ditambah 4x kuadrat ditambah 6x, sehingga didapatkan turunan dari fungsi fx adalah 6x kuadrat ditambah 6x ditambah 4. Selanjutnya, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 4 akar dari 2x pangkat 3 dikurang 1. Nah, cara jawabnya adalah fx sama dengan 4 akar dari 2x pangkat 3 min 1 itu bisa kita ubah jadi 2x pangkat 3 min 1 pangkat 1 per 2. Nah, turunannya adalah pangkatnya yaitu 1 per 2 dikedepanin dikali 4 dikali 2x pangkat 3 min 1 pangkat 1 per 2 dikurang 1
dikali 6x kuadrat, di mana 6x kuadrat ini adalah turunan dari 2x pangkat 3. Kemudian didapat 2 dikali 2x pangkat 3 dikurang 1 pangkat min setengah dikali 6x kuadrat. Kemudian 6x kuadratnya kita kalikan ke depan, jadinya 12x kuadrat dikali 2x pangkat 3 dikurang 1 pangkat min 1/2. Nah, karena ini pangkatnya min 1/2, maka 2x pangkat 3 min 1 itu kita pindahin ke bawah, biar pangkatnya jadi positif. Jadinya sama dengan 12x kuadrat per 2x pangkat 3 min 1 pangkat 1/2. Nah, pangkat 1/2 ini bisa kita ubah jadi akar, sehingga turunan fx adalah 12x kuadrat per akar dari 2x pangkat 3 min 1. Selanjutnya ada aplikasi turunan. Yang pertama ada fungsi naik dan fungsi turun. Sifat-sifat suatu fungsi dapat diselidiki dengan menggunakan turunan. Yang pertama, syarat fungsi naik dalam suatu interval tertentu, yaitu fungsi dikatakan naik jika seiring pertambahan nilai x ke kanan, maka nilai fx bertambah atau f aksen x atau turunan fx lebih besar dari 0. Syarat fungsi turun yaitu jika seiring pertambahan nilai x ke kanan, maka nilai fx berkurang atau f aksen x atau turunan dari fx kurang dari 0. Ini adalah contoh fungsi naik. Terlihat jelas di situ bahwa garisnya dia mengalami penaikan ya. Terus selanjutnya ada fungsi turun. Nah, bisa dilihat bahwa kurva garisnya itu turun ke bawah. Selanjutnya ada contoh soal. Tentukan interval agar fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3/2 x kuadrat naik atau turun. Nah, langkah menjawabnya yang pertama, fx sama dengan x pangkat 3 min 3/2 x kuadrat. Kita cari dulu turunannya. F aksen x atau turunan fx sama dengan 3x kuadrat min 3x. Kemudian bisa kita ubah menjadi 3x dalam kurung x min 1, sehingga didapatkan x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Nah, langkah selanjutnya, gambar garis bilangan dan selidiki nilai turunan fx di titik x sama dengan min 1, x sama dengan 1/2, dan x sama dengan 2. Didapat nih, f turunan pertama min 1 sama dengan 3 dalam kurung min 1 dikuadratkan dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 6, di mana 6 ini lebih besar dari 0, artinya bernilai positif. Kemudian x bernilai 1/2, f aksen 1/2 sama dengan 3 dikali 1/2 kuadrat dikurang 3 dikali 1/2, sehingga didapatkan 3/4 dikurang 6/4, hasilnya min 3/4, di mana min 3/4 ini kan kurang dari 0, artinya ia bernilai negatif. Kemudian kita cari x-nya 2, f aksen 2 sama dengan 3 dikali 2 kuadrat dikurang 3 dikali 2, sehingga didapat 12 dikurang 6 sama dengan 6, di mana 6 ini lebih besar dari 0, artinya dia bernilai positif. Nah, dari hasil ini kita bisa gambar garis bilangannya. Ini gambar garis bilangannya ya, sesuai dengan hasil yang didapat. Seperti yang kita lihat, x sama dengan min 1 itu kan artinya dia di bawah 0. Hasilnya itu positif, berarti 0 ke sebelah kiri itu positif. Terus
1/2 itu kan dia berada di antara 0 dan 1, hasilnya negatif, maka dia daerahnya itu bernilai negatif. Kemudian 2 itu kan sebelah kanannya angka 1, hasilnya itu positif, maka daerahnya itu bernilai positif. Jadi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3/2 x kuadrat naik pada interval x kurang dari 0 dan x lebih besar dari 1 dan turun pada interval x lebih besar dari 0 dan x kurang dari 1. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum masuk ke materi yang berikutnya. Fungsi y sama dengan fx stasioner jika turunan pertamanya atau f aksen x sama dengan 0. Untuk sebarang titik x0, fx0 atau y0, di mana ini merupakan penyelesaian dari f aksen x sama dengan 0, disebut titik-titik stasioner, di mana titik-titik stasioner ini dapat berupa titik balik maksimum, titik balik minimum, atau titik belok. Keoptimalan fungsi titik balik maksimum, syaratnya turunan kedua atau f double aksen x kurang dari 0, di mana fx0 merupakan nilai maksimum dan x0, fx0 atau y0 merupakan titik balik maksimum. X0 di sini merupakan titik stasioner yang didapat dari penyelesaian f aksen x sama dengan 0. Kemudian untuk titik balik minimum, syaratnya f double aksen x lebih dari 0, di mana fx0 merupakan nilai minimum dan x0, fx0 atau y0 merupakan titik balik minimum. Berikut visualnya. Dimisalkan x sama dengan a, titik maksimum berbentuk seperti puncak, sedangkan titik minimum berbentuk seperti lembah. Titik belok. Titik belok ini syaratnya f double aksen x sama dengan 0, di mana fx0 merupakan nilai belok dan x0, fx0 atau y0 merupakan titik belok. Berikut visualnya. Dimisalkan x sama dengan b, titik belok berbentuk seperti perpaduan antara bukit dan lembah. Contoh soal. Carilah titik maksimum dan minimum serta titik belok dari fx sama dengan 3x pangkat 5 dikurang 5x pangkat 3 tambah 1. Penyelesaiannya, pertama dicari turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x pangkat 5 kurangi 5x pangkat 3 ditambah 1. Didapat 15x pangkat 4 dikurangi 15x pangkat 2. Kemudian disederhanakan. Lalu dicari titik stasionernya, di mana f aksen x sama dengan 0. Didapat x sama dengan 0, x sama dengan negatif 1, dan x sama dengan 1. Kemudian dicari turunan keduanya, didapat f double aksen x sama dengan 60x pangkat 3 dikurang 30x. Kemudian disederhanakan.
Kemudian lagi, substitusikan titik stasioner ke F double aksen X untuk mengetahui mana titik maksimum, minimum, dan titik belok. Pada saat F double aksen X substitusi negatif 1 didapat 60 dikali negatif 1 dikali hasil penjumlahan negatif 1 kuadrat dikurangi setengah didapat negatif 30. Untuk X kurang dari 0 ini didapat F double aksen X kurang dari 0, sehingga ini merupakan nilai maksimum, di mana pada saat titik negatif 1 disubstitusikan ke fungsi yang awal didapat 3, sehingga negatif 1,3 merupakan titik maksimum. Kemudian substitusi 0 ke F double aksen X didapat 60 dikali 0 dikali hasil dari penjumlahan 0 kuadrat dikurangi setengah didapat 0. Untuk X sama dengan 0 ini didapat F double aksen X sama dengan 0, sehingga ini merupakan nilai belok, di mana saat 0 disubstitusikan pada fungsi yang awal didapat 1, maka 0,1 merupakan titik belok. Yang terakhir, substitusikan 1 ke F double aksen X didapat 60 dikali 1 dikali hasil dari penjumlahan 1 kuadrat dikurangi setengah didapat 30. Untuk X lebih dari 0 ini didapat F double aksen X lebih dari 0. Nah, maka ini merupakan nilai minimum. Dan pada saat 1 disubstitusikan pada fungsi yang awal didapat negatif 1, sehingga 1, negatif 1 merupakan titik minimum. Berikut visual dari grafik fungsi 3x pangkat 5 dikurang 5x pangkat 3 ditambah 1. Dapat dilihat bahwa titik maksimum berada pada negatif 1,3, titik minimum berada pada 1, negatif 1, dan titik belok berada pada 0,1. Terima kasih telah memerhatikan sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.